Pagi ini Kompas Bisnis kembali menjumpai Anda bersama saya Asri Gunawan. Saudara, perusahaan raksasa tekstil yaitu Sri Rejeki atau Sritex dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Sritex tidak sanggup membayar utang dan gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Keputusan pailit dikeluarkan PN Niaga Semarang setelah mengabulkan permohonan PT Indo Barat Rayon yang menuntut pembatalan perdamaian. Sebelumnya ada putusan homologasi antar keduanya. Homologasi merupakan rencana perdamaian yang telah disetujui antara perusahaan dan kreditor dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Pengadilan Niaga. Laporan keuangan Sritex pada triwulan 2 tahun 2024 menunjukkan perusahaan mencatat rugi komprehensif tahun berjalan senilai 421,4 miliar rupiah. Kerugian ini sebenarnya menurun sekitar 3 kali lipat ketimbang periode yang sama pada 2023, yaitu 1,21 triliun rupiah. Melalui rilis tertulis, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bilang, Presiden Prabowo Subianto menerjunkan 4 kementerian dalam visi penyelamatan Sritex. Keempatnya adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Tenaga Kerja. Beberapa opsi dan skema penyelamatan Sritex kini sedang dikaji sesuai dengan perintah Presiden. Menperin Agus Gumiwang melanjutkan, pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK. Opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya setelah 4 kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang datang ke pabrik Sritex di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dan bertemu dengan pekerja yang memakai pita hitam. Wamenker memastikan soliditas karyawan dan perusahaan Sritex dan akan membuktikan kehadiran negara di tengah persoalan yang dihadapi Sritex sesuai dengan perintah Presiden. Dari kunjungan ini terkuak bahwa PHK menjadi hal yang tabu dilakukan oleh Sritex. Patriotik ini akan kita sampaikan ke Pak Presiden terkait situasi di sini. Semangatnya kawan-kawan buruh ternyata luar biasa. Mereka masih punya sense of belonging terhadap perusahaannya. Begitu juga pengusahanya. Karena dua-dua ini harus hadir. Nggak bisa salah satu harus ada yang hancur, nggak boleh. Negara dalam situasi ini seperti apa? Hadir dong. Dan bentuknya hari ini saya hadir di sini. Gitu. Ini bentuk konkret negara harus hadir di tengah-tengah kegelisahan ini. Ternyata tidak ada yang gelisah. Itu hanya opini-opini liar yang saya tidak tahu sengaja membuat kesan negatif terhadap perusahaan Sritex itu sendiri. Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman atau Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto menekankan perusahaan akan menangani persoalan ini dengan serius. Iwan bilang perusahaan masih memperjuangkan Sritex melalui langkah hukum, yakni pengajuan banding ke Mahkamah Agung atas putusan pailit PN Niaga Semarang. Menangani masalah ini dengan serius dalam arti kita mengupayakan sekuat tenaga untuk naik banding di Mahkamah Agung supaya Mahkamah Agung memberikan satu putusan untuk mencabut atau membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 21 Oktober yang lalu. Saudara, keputusan Presiden yang menerjunkan 4 kementerian dalam visi penyelamatan Sritex benar-benar ditunggu oleh pekerja. Sudah puluhan tahun bekerja, Sritex menjadi tempat menggantung harapan dan masa depan keluarga. Sri Rejeki Isman atau Sritex sudah menjadi rumah kedua bagi masyarakat Sukoharjo atau 10 km dari Surakarta, Jawa Tengah. Keputusan pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang membuat pekerja cemas. Maklum, bagi karyawan seperti Kendi Rinduhati yang kini berusia 70 tahun, Sritex adalah tempat menggantungkan segala harapan dan masa depan keluarga. Sudah 35 tahun ia bekerja di Sritex. Hasilnya, keempat anaknya sukses bersekolah dan kini menjadi pegawai negeri sipil.
Meski sudah lansia, tenaga rindu yang kini juga seorang nenek masih diberdayakan. Saat ini ia hanya berharap Sritex terus beroperasional dan mampu menyelesaikan masalah. Bukan karyawan saja yang rugi, karena di luar pun orang-orang itu yang titipan sepeda yang berjualan merasa gelisah semua. Tapi kalau Sritex itu jatuh, itu semuanya akan menangis karena yang punya hutang nggak bisa nyaur, yang kuliah nggak bisa teruskan. Jadi saya merasa tertolong di sini. Saya bisa nyekolahkan anak, bisa anak saya menjadi orang. Pekerja lain yang juga sudah berusia lanjut berharap Sritex tetap berdiri tegak di tengah gempuran pakaian impor dan juga pakaian bekas. Sebab tak ada sumber pencaharian lain bagi para lansia ini. Seperti program Pak Prabowo bahwa rakyat kecil itu harus ketawa, harus gembira. Tapi kalau terjadi itu kan suatu kami sebagai buruh betul-betul susah. Ini rumah yang kedua, karena ini rumah yang saya tempati harus kita jaga sebaik-baiknya. Harapannya apa, Pak? Harapan saya Sritex tetap harus jalan, karena ini menghidupi orang banyak sekali. Setidak-tidaknya membantu pemerintah mengentaskan pengangguran. Sritex didirikan tahun 1966 oleh HM Lukminto sebagai perusahaan perdagangan tradisional di Pasar Klewer, Solo. Perusahaan tekstil dan garmen ini tak perlu waktu lama mencapai puncak kejayaan. Kini Sritex bergantung nasib pada 4 kementerian yang diterjunkan Presiden Prabowo Subianto dalam visi penyelamatan. Nanik Hastuti, Kompas TV, Sukoharjo, Jawa Tengah. Lingkungan di sekitar Sritex, terutama penyedia jasa bagi karyawan juga ikut cemas setelah perusahaan pilot. Tetapi sudah sejak pandemi, jasa yang mereka jual meredup. Seperti inilah suasana PT Sri Rejeki Isman atau Sritex dari pintu depan pabrik di Desa Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Supami, pedagang makanan di sekitar pabrik Sritex bilang, sejak pandemi COVID-19, penjualan makanan di warungnya turun hingga 50%. Menurut Supami, pengurangan karyawan pabrik Sritex berdampak pada penurunan omset warungnya. Sulit, kalau masih ya masuk. Itu juga karena ada pengurangan karyawan juga, itu berdampak ya Bu ya. Kurangnya berapa persen Bu? Berapa? 50%. 50% ya. Sekarang Ibu pernah dengar nggak atau pengurangan karyawan gitu di sini banyak betul pengurangan karyawan di Sritex ini? Ini tiap bulan ada pengurangan. Tiap bulan ada pengurangan betul. Tiap hari enggak? Oh, tiap hari. Tiap hari ada yang keluar. Diliburkan. Diliburkan 2 bulan. Habis gaji kan ya karyawan ya terus keluar. Senada dengan Supami, pelaku jasa usaha penitipan motor di sekitar pabrik Sritex yakni Tejo, juga bilang kalau usahanya tidak seramai dulu. Saat ini karyawan pabrik yang menitipkan sepeda motor di tempatnya berkurang drastis. Kondisi ini sudah terjadi sejak pandemi COVID-19. Jadi berkurangnya sejak kapan itu Pak berarti Pak? Setelah COVID ini? COVID ya. Turunnya berapa persen Pak? Separuh lebih. Separuh lebih. Ya sesuai dengan pengurangan karyawan sisi. Tapi ada karyawan signifikan sekali ya. Ada 1-2 perumahan dalam artian dirumahkan dulu gitu. Jadi belum pengurangan, dirumahkan dulu. Ada berapa itu Pak? Banyak. Aktivitas di pabrik Sritex nyatanya berdampak pada ekonomi warga sekitar. Penyelamatan Sritex tidak hanya akan berdampak pada 1-2 orang, namun ribuan orang. Nicholas Irawan, Kompas TV, Sukoharjo, Jawa Tengah.